مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kuliah kita yaitu mata kuliah fiqh siasah. Bagaimana kita ketahui bahwa diskusi tentang siasah atau fiqh siasah ataupun sering disebut dengan siasah syar'iyah itu dipandang sebagai proses yang tidak pernah selesai. Kenapa tidak pernah selesai? Karena persoalan politik itu adalah persoalan ijtihadiyah. Nah, jadi sejak masa sebelum Rasulullah persoalan politik ini sudah ada, jadi nggak selesai-selesai, sama seperti persoalan manusia. Pemikiran-pemikiran siasah syar'iyah atau fiqh siasah itu berkembang di setiap masa atau zaman dengan metode-metode analisa terbaru sesuai dengan keadaan masa itu, sehingga nanti ada periode-periode fiqh siasah sesuai dengan masa pada perkembangan zaman. Hal ini disebabkan kajian fiqh siasah ini berkaitan dengan pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Jadi persoalan ijtimaiyah, persoalan masyarakat, persoalan budaya, karya, cipta, dan rasa manusia itu tidak pernah habis. Menurut Ahmad Fatih Bahansi, batasan atau definisi fiqh siasah itu adalah pengaturan kemaslahatan manusia yang berdasarkan syara'. Karena itu diskusi ini sebagai pengenalan studi keilmuan siasah syar'iyah yang mendasar, memahami nilai-nilai atau struktur normatif yang memberikan arah dan corak dari siasah syar'iyah tersebut. Adapun metode dan pendekatan dalam diskusi ini, fiqh siasah menggunakan metode analisis usul fikih. Secara normatif, usul fikih itu adalah seperangkat kaidah atau metode berpikir yang digunakan sebagai dasar dalam proses penetapan hukum dari sumber-sumber atau dalil-dalilnya secara terperinci, jadi detail. Jadi bagaimana metode fiqh siasah? Nah, maka begitu juga bagaimana metode usul fikih dalam pengambilan hukum Islam, begitu juga metode usul fikih dipakaikan kepada metode fiqh siasah. Nah, karena di fiqh siasah ini juga mengkaji hukum-hukum, tapi stressingnya terhadap perpolitikan atau
hukum yang berkaitan dengan negara atau kepemimpinan. Pada hakikatnya, usul fikih adalah metodologi hukum Islam, atau dalam bahasa lain disebut dengan manhaj istinbat al-ahkam. Yaitu metode yang di dalamnya memuat prosedur dan teknik tentang bagaimana hukum syariah dan proses pembentukannya. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam fikih siasat adalah diantaranya ijma', qiyas, al-maslahah mursalah, saddud dzari'ah, atau sekarang juga orang menyebutkan dengan fathuz dzari'ah. Ada metode al-adah. Al-adah ini maksudnya adat, kebiasaan masyarakat. Nah, itu metode itu bagaimana? Karena dari kebiasaan masyarakat itu Rasulullah juga menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat yang berlaku pada satu masa, kalau itu baik, maka itu sesuai dengan hukum Islam. Nah, kemudian metode istihsan, ada metode istishab, ada metode syara'a man qablana. Artinya syariat-syariat yang berlaku pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi syariat-syariat pada masa Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad kepada Nabi Isa itu menjadi syariat sebelum Nabi Muhammad, dan hukum-hukumnya ada yang mansuh dan ada yang diteruskan sampai sekarang. Misalnya masalah haji, masalah kurban. Nah, itu dari masa Nabi Muhammad, dari masa Nabi Adam sampai pada masa Nabi Ibrahim, sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi metode itu tetap kita pakai. Selanjutnya kita beralih makna fikih. Kata fikih secara bahasa artinya pemahaman yang mendalam atau al-fahmu, yang membutuhkan adanya perolehan potensi akal. Ini diambil dari Al-Quran sendiri, dari dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa meminta berdoa kepada Allah agar dia diberikan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Dari kata faqiha yafqahu. Dari situ fikih ini dipahamilah sebagai menggunakan potensi akal yang mendalam. Artinya betul-betul kita berpikir, tidak bisa sembarangan seperti itu fikih, tidak, sesuai dengan namanya, ya. Sedangkan fikih menurut istilah yang dimunculkan oleh para fuqaha itu adalah al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan atau amalan praktis. Amalan praktis artinya pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Itu yang menyangkut dengan fikih. Perbuatan manusia, dan tentu saja digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Min adillatiha tafsiliyah. Itu makna fikih. Sedangkan makna siasat, jadi ada siasat adalah
Ada bermakna harfiah secara letterlek, yaitu sasa yasusu siasatan atau dabara yudabiru tadbiran. Artinya mengatur. Jadi arti siasa itu mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat keputusan. Itu namanya siasa secara bahasa atau menurut lughah kalau kita ngaji kitab kuning atau kitab Arab. Nah, siasa bil lughah ya, lughatan yaitu sasa yasusu siasatan. Sedangkan di mana diambil kata siasa itu, ada sebuah hadis Nabi yang menyebutkan Ani Bani Hurairah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat Banu Israel tasusuhum al-anbiya. Dari Abu Hurairah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Bani Israel itu dikendalikan atau diatur oleh nabi-nabi mereka. Nah, itu dasar pengambilan kata siasa. Nah, berarti kata siasa diambil dari kata hadis Nabi yang diriwayatkan oleh yang dari Abi Hurairah. Sedangkan di dalam Al-Quran kata siasa itu tidak ada. Meskipun demikian tidak ada dalam Al-Quran, tetapi kita temukan di dalam hadis Nabi. Jadi sudah sah dia menjadi sebuah hukum. Kemudian siasah bermakna menurut syara itu adalah tadbiru masalihil ibad ala waqfi syar'i. Artinya pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Jadi tadbirul masalihul ibad ala waqfi syar'i. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan siasah. Jadi siasah ini juga ada perkembangannya. Periodisasi politik atau siasah pada masa klasik hingga modern. Ini kita coba rangkum di sini. Adapun perkembangan siasah pada masa klasik, yaitu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Rasulullah SAW, siasah ini tentu berjalan pada dua periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, siasah Rasulullah itu juga mengatur negara, tetapi karena kondisi umat atau bangsa atau publik ataupun masyarakatnya belum kondusif, masih baru, maka perlawanan demi perlawanan terjadi karena masyarakat jahiliyah belum siap menerima kedatangan Nabi. Jadi pada periode Makkah, selanjutnya pada periode Madinah, ini juga disebut periode klasik, yaitu pada periode Madinah Rasulullah SAW itu di sana bertindak sebagai pemimpin, pemimpin negara. Maka ketika Rasulullah berada di Madinah, 3 keberhasilan Rasulullah secara politik. Yang pertama, Rasulullah mendirikan masjid di Kuba. Nah, itu untuk mendirikan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Kemudian Rasulullah SAW pada periode klasik ini menyatukan
suku Aus dan Khazraj yang bertikai mereka sudah ratusan tahun, maka sudah lebih dari 200 tahun bertikai terus, tidak ada solusi atau jalan keluar yang baik. Kemudian yang ketiga, pada periode klasik ini Rasulullah di Madinah membuat satu konstitusi. Istilah kita sekarang ini adalah undang-undang dasar tentang perpolitikan atau tentang negara. Nah, konstitusi tersebut itu disebut dengan the first of constitution, adalah konstitusi pertama atau undang-undang dasar pertama untuk dunia Islam. Nah, itu dia yang disebut dengan undang-undang pertama dunia Islam atau Sahifah, ya. Nah, ini pada periode klasik. Periode klasik juga selain pada masa Rasulullah, itu terjadi juga digolongkan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Khalid. Nah, ini masuk periode klasik. Jadi berbagai kegiatan kepemimpinan yang dilakukan oleh keempat Khulafaur Rasyidin ini ternyata membawa hasil yang luar biasa. Perkembangan Islamnya, perpolitikannya, dan menjadi contoh teladan bagi umat-umat sesudahnya. Karena periode klasik ini adalah juga masuk pada periode Khulafaur Rasyidin. Dan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentang perpolitikan ketika beliau masih hidup, begitu juga dilanjutkan oleh Abu Bakar Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam rangka suksesi kepemimpinan. Kemudian ada setelah periode klasik ada periode pertengahan atau abad tengah. Jadi pada abad tengah itu ada kekuasaan Daulah Bani Umayyah dan juga ada kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah runtuhnya Daulah Bani Umayyah, maka dilanjutkan dengan kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Kekuasaan Daulah Bani Umayyah itu juga walaupun sistem kenegaraannya berbentuk monarki, kerajaan, atau dalam istilah agama Islam disebut dengan khalifah. Walaupun berbentuk khalifah atau monarki, namun kekuasaan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah juga menyebar ke berbagai negara yang belum dijamah pada masa Rasulullah dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi perkembangannya juga sangat signifikan. Kemudian setelah runtuhnya Daulah Bani Umayyah, maka bangkitlah Daulah Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Daulah Bani Abbasiyah ini perkembangan yang terjadi itu luar biasa. Nah, luar biasa perkembangannya, terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Sehingga dunia Islam pada waktu itu, pada abad pertengahan, itu digelar dengan Golden Age, masa-masa keemasan Islam.
Masa-masa keemasan Islam itu tidak lama, hanya terjadi pada 250 tahun lebih kurang. Nah, disitulah lahir tokoh-tokoh Muslim yang berbagai variasi, ya. Pada masa Daulah Abbasiyah, di sana lahir tokoh sufi terkenal, di sana lahir tokoh-tokoh hadis yang sangat terkenal, di sana lahir tokoh-tokoh fikih, ulama-ulama fuqaha, di sana lahir ulama-ulama sufi, ulama fikih, ulama hadis, ulama kalam. Nah itu, jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu luar biasa pada abad pertengahan. Kemudian pada periode modern ini dikenal dengan sudah muncul istilah demokrasi, yaitu ada di Turki pada 1924 karena keruntuhan Daulah Bani Abbasiyah, maka kekuasaan Islam itu dipegang oleh Turki Ottoman. Termasuk Arab Saudi itu dikuasai oleh Turki waktu itu, waktu Daulah Bani Abbasiyah runtuh. Kemudian di Indonesia itu sudah ada proklamir. Indonesia juga berdasarkan musyawarah BPUPKI, maka Indonesia kita menjadi merdeka pada tahun 1945 dan masuk kepada periode politik masa modern. Kemudian aspek fikihnya dari siasah syariah itu memiliki batasan-batasan. Salah seorang ulama yang sangat terkenal yaitu Profesor Dr. Abdul Wahab Al-Khallaf, ya. Dia menyebutkan bahwa memberikan definisi siasah syariah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam. Cara menjamin terwujudan kemaslahatan, nah itu bagaimana caranya, dan penolakan kemudaratan. Kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan kemaksiatan, itu bagaimana cara menolaknya. Itu juga bagian dari fikih siasah yang bersifat umum, penolakan kemudaratan dengan melampaui syariah dan pokok-pokok syariah yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama madhabi. Kadang-kadang juga masalah siasah ini sering juga bertolak belakang dengan pendapat para ulama atau ijtihad. Nah, ini definisi Abdul Wahab Al-Khallaf ini pada bahagian ujungnya mungkin bisa kita berikan contoh. Salah satu contohnya ketika Raja Aceh yang sangat terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda itu sangat terkenal keadilannya. Setelah beliau wafat atau meninggal, kan beliau tidak punya anak laki-laki. Laki-lakinya dianggap menyeleweng, sudah dipancung, ya, dihukum pancung. Kemudian tinggal menantu dari beliau. Nah, menantu dari beliau lah naik menggantikan Sultan Iskandar Muda. Nah, di Aceh, di Asia Tenggara itu sangat kental perlakuan hukumnya yang merujuk kepada mazhab Syafi'i. Jadi ulama Aceh, Syekh Abdul Rauf Asingkili bertanya, mengirim surat ke Mekah Haramain pada waktu itu. Ini cerita masa Sultan Iskandar Muda abad ke-16. Abad ke-16 berapa ratus tahun? 13, 18, 19, 20, 300 tahun.
ya 300 tahun lebih. Nah, masa itu Aceh sudah duluan, pelaksanaan fiksiasanya sudah luar biasa, langsung kontak dengan Arab Saudi. Nah, di sana diberikan fatwa ya, bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Sedangkan di Aceh yang menggantikan Sultan Iskandar Muda itu adalah Syafiatuddin, yang menantu dari Sultan dan perempuan. Nah, oleh karena itu meskipun fatwa di Mekah tidak boleh pemimpin, tidak boleh dari kalangan perempuan, tetapi di Aceh oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili ini, beliau sebagai mufti Fadil Quba dari Sultan Iskandar Muda itu tidak melarang kepemimpinan perempuan, sehingga berlanjut terus sampai masa 4 tokoh-tokoh perempuan pengganti daripada Sultan Iskandar Muda. Nah, disinilah kita memaknai bahwa definisi fikih siasat yang dikembangkan oleh Abdul Wahab Khalaf itu, yang katanya di ujung dari definisi beliau, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid. Nah, fungsi siasat, batasan-batasan mengenai siasat syariah itu ada 2 yang berhubungan timbal balik. Yang pertama, pihak yang mengatur. Ini tentu saja pihak yang mengatur penguasa atau pengambil kebijakan, baik itu pada tingkat raja atau presiden maupun pada tingkat dunia. Kemudian ada pihak yang diatur. Siapa pihak yang diatur? Pihak yang diatur itu adalah masyarakat atau sering dikenal dengan publik. Jadi fungsi siasat itu menurut ahli syariati, siasat syariah lebih inherent dibandingkan dengan ilmu politik. Kenapa? Karena dari segi fungsi, siasat syariah ini menjalankan 2 fungsi, pelayanan, khidmat, dan pengarahan Islam. Sedangkan ilmu politik hanya menjalankan fungsi pelayanan. Nah, kalau siasat syariah atau siasat ini menjalankan 2 fungsi, fungsi khidmat dan juga fungsi Islam. Tetapi kalau kita merujuk kepada implementasi ataupun hukum-hukum positif, sebenarnya fungsi Islam, fungsi perdamaian terjadi juga pada ilmu politik, ya, bukan hanya pada ilmu fikih ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita lihat kepada misalnya dasar negara kita kan Pancasila, yaitu 1 ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini tentu saja kemanusiaan yang adil dan beradab ini tidak diperlukan oleh negara itu menghancurkan umatnya atau masyarakatnya. Nah, dalam hal ini include di dalamnya ada Islam. Maka di demokrasi itu ada asas atau prinsip yang dikenal dengan prinsip kebebasan. Nah, jadi rakyat itu tidak bisa dikekang.